Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada renungan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang selalu baru. Engkau yang melindungi, menjaga kami dalam istirahat kami satu malam penuh. Dan hingga Kau bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan kekurangan satu apapun. Bahwa kami percaya Tuhan persoalan kehidupan mungkin belum selesai dalam perjalanan kehidupan ini. Tapi satu hal yang kami selalu ingat. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu Tuhan, datanglah Kau terus di dalam hati kami. Beracarlah Engkau seluas-luas di dalam hati kami. Kami boleh melangkah di hari ini dengan penuh keyakinan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana Allah menyembuhkan? Landasan firman Tuhan diambil dari Keluaran 23 ayat 25 yang menyatakan, tetapi saya ulangi lagi, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Setiap kesembuhan berasal dari Allah. Itu tak perlu kita perdapatkan. Yang perlu saya ingatkan adalah kesembuhan yang berasal dari satu sumber itu, yaitu Allah itu tidak mengalir hanya melalui satu jalan saja, atau melalui doa saja. Allah dapat menyembuhkan melalui para dokter, baik yang umum maupun yang spesialis. Dia boleh menjama tangan-tangan para medis, tetapi bisa pula melalui alam atau sonatorium atau melalui mental kita dengan semangat dalam firman Tuhan, semangat yang patah mengeringkan tulang, hati yang gembira adalah obat. Bisa juga melalui jaman Tuhan langsung. Bisa juga melalui kekuatan roh dalam diri kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan untuk bisa menyembuhkan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menangkap apa yang dikehendaki Tuhan melalui kesakitan yang kita derita ini. Saya ingat waktu saya jatuh sakit yang cukup serius dulu, itu betul-betul saya menjadi totalitas, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya mengakui keterbatasan saya mengakui kemahakudusan Tuhan, dan saya mengakui bahwa saya terlalu sibuk. Ya, saya terlalu sibuk dengan tugas yang sedang banyak-banyaknya. Saya sibuk tak alang kepalang. Jadi karena sakit itu saya dipaksa beristirahat, diberi kesempatan untuk merenungkan, dan disitulah saya boleh merasakan Allah begitu dekat dengan saya. Allah begitu intim dengan saya. Dan itu tidak saya rasakan pada waktu saya sehat. Justru pada waktu saya sakit, saya boleh bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan sesungguhnya. Dalam hal ini saya diingatkan kembali bahwa tubuh kita ini memang perlu beristirahat, perlu ketenangan, tidak tergopoh-gopoh. Jadi hubungan dengan nats kita pada pagi hari ini yang mengatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya bahwa kamu harus beribadah, artinya kamu harus mengakui keterbatasan kamu, seraya mengakui kemahakuasaan Tuhan. Jadi pada kamu mengakui keterbatasan kamu dan kamu mengakui kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi di mana pada waktu kita mengakui keterbatasan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah beban kita yang begitu banyak,
kita boleh datang dan mengakui bahwa memang kita manusia terbatas. Kita memang memang mempunyai keterbatasan dan kita mengakui kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan dari Tuhan, menyerahkan semuanya yang tidak bisa kita lakukan ke dalam tangan Tuhan. Disitulah kita boleh bertemu dengan Tuhan sesungguhnya. Dan sayangnya pada waktu itu saya mengakui keterbatasan saya itu, sekali mengakui kemakuasaan Tuhan pada waktu saya sakit. Karena kita, haruslah juga kita bina bahwa kita mengakui keterbatasan kita itu dan mengakui kemakuasaan Tuhan pada waktu kita sehat juga. Ini menjadi perenungan buat kita bagaimana Allah bukan saja menyembuhkan secara jasmani, juga Allah dapat menyembuhkan secara rohani pengertian kita tentang Allah dan dunia ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.